warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan tawabul ini kita ilmu oleh Ustaz. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat kita. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, menambah islah tauhid dan iman kita. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para pejuang selanjutnya. Untuk mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu untuk menjaga kesehatan, pakailah masker selama berada di masjid dan jaga jarak. Untuk selanjutnya persilakan kepada Pak Ustaz yang memberikan proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Ahad pagi yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat serta taufiknya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat Islam dan nikmat iman, kita dipanggil hati kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidur lelap. Allah masih sayang kepada kita sehingga Allah bangunkan, kemudian langkahkan kakinya menuju Masjid Al-Mu'min yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap langkahnya Allah ampuni dosa-dosanya, dan setiap langkah kedua Allah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terusnya, seberapa langkahnya, seberapa banyak langkah kita dari rumah menuju Masjid Al-Mu'min, itu diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang paling besar juga adalah nikmat panjang umur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang berupa panjang umur kepada kita sekalian, tentunya sedikit-sedikitnya itu memiliki dua makna. Yang pertama, karena Allah masih sayang kepada kita, sehingga Allah belum mencabut nyawa kita. Artinya mungkin menurut pandangan Allah, kita di mata Allah, amalan ibadah kita, amal soleh kita itu belum cukup untuk bekal kita menghadap Allah. Karena saking sayangnya Allah, maha rahmatnya Allah, Allah berikan kesempatan umur sampai hari ini, tentunya untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Tentunya diniatkan karena marhatillah, karena ridho. Karena mungkin banyak amal-amal kita yang merasa itu sudah beramal, tapi ada penyakit di situ. Mungkin ada penyakit riya, ada penyakit dengki, penyakit sum'ah, yang semua itu merontok pahala-pahala kita yang aslinya sudah berpahala minim lagi dari nol.
itulah yang menyebabkan pahala yang kita sudah kumpulkan kemudian bisa hilang seketika karena penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka oleh karena itu ketika beramal niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah kasih kesempatan umur panjang, gunakan untuk beramal soleh. Yang kedua, hadirin, makna yang kedua ketika Allah memberikan nikmat yang berupa panjang umur, mungkin menurut pandangan Allah dosa-dosa kita dari mulai balik, ya, balik itu ukurannya kalau ukuran hijriah itu 15 tahun. Kalau sudah sebelum 15 tahun itu sudah mengalami, kalau laki-laki sudah namanya keluar mani atau kita kenal dengan mimpi basah, itu sudah dihitung pahala dan dosa. Selama kita balik hingga saat ini, tidak ada manusia yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan. Mungkin menurut pandangan Allah ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, sehingga Allah kasih kesempatan panjang umur sampai hari ini untuk kita berusaha beristighfar, mengistighfari dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hubungannya kepada Allah itu kita istighfar, sedikit-sedikit istighfar, astagfirullah. Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin oleh Allah, dosanya sudah diampuni, baik dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Beliau beristighfar setiap hari kurang lebih 100 kali. Maka kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan kesalahan, innal insana mahal khata wa nisyan, bahwa setiap manusia itu tidak sempurna, pasti mempunyai kesalahan dan kelapaan. Oleh karena itu lebihlah dari Nabi Muhammad 200, 1000 atau semampu kita, tidak membebankan bagi kaumnya atau hamba Allah untuk beristighfar semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu kata Rasulullah, khairun nas man qala umruhu wa amaluhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang, kalau kita menganggap diri kita paling baik, ya, tapi kita nggak usah mencari kepada orang lain. Tahu diri kita itu paling baik adalah man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan bagus dan baik amalnya. Dan sebaliknya hadirin, wasarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan barang siapa yang sejelek-jeleknya manusia dikasih panjang umur bahkan lebih dari 60, 70, tapi jelek, tidak baik kelakuannya, tidak baik amal dalam kehidupan sehari-hari, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah kasih umur kepada kita sekalian hadirin, sampai hari ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilannya yang sangat enak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan sahabat-sahabatnya yang insyaallah sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini mengikuti tuntunan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Faida maratu biriyadil jannah farqahu." Seandainya engkau melihat ada taman-taman surga di dalam dunia, maka ikutilah, ikutlah ke dalam taman-taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yatul jannah? Apa itu yatul jannah? Kalau
ilmu, majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita sekalian di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi Ahad pagi ini insyaallah saya di guru di SD Al-Mu'min. Tidak heran, jadi insyaallah saya sudah 3 tahun mengajar di SD Al-Mu'min di sini. Jadi, mungkin tidak asing bagi bapak-bapak ibu sekalian melihat saya di sini. Bismillah. Kalau tausiah itu nasihat. Itu judulnya kuliah subuh ya Pak ya. Kalau kuliah subuh itu kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah. 1 jam setengah jamnya mungkin ada tanya jawab gitu Pak. Maka insya Allah karena namanya kuliah itu harus ada dasarnya. Saya membawa kita Riyadhus Shalihin. Tema yang kita akan bicarakan bersama adalah tentang keutamaan sholat subuh yang mungkin Pak dan Ibu sekalian sudah membacanya. Saya yakin hadirin karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah istiqomah insyaallah melaksanakan sholat subuh, mengetahui apa sih keutamaan. Kenapa Allah membedakan di antara sholat-sholat yang lain? Apakah sholat zuhur, asar, subuh dan isya itu tidak memiliki keutamaan? Memiliki, cuma Allah memberikan khusus di sholat subuh memiliki keistimewaan tertentu. Contoh, Allah membuat bulan 12 bulan. Dari mulai kalau hitungan Hijriah dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga Zulhijjah, itu Allah ada yang paling utama, yaitu Syahrul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Ya, ada 4: Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satu terpisah antara Jumadil Akhir wa Sa'ban, yaitu Rajab. Oleh karena itu ketika kita memasuki bulan tersebut, kita harus beramal soleh, memanfaatkan bulan tersebut dengan amal soleh. Karena apa? Karena di bulan tersebut Allah lipat gandakan pahala kita ketika kita beramal soleh, dan sebaliknya ketika kita beramal maksiat, melakukan kemungkaran, menjalankan larangan Allah, tentunya dosanya pun akan dilipat gandakan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, tapi ada satu yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di mana di dalam bulan Ramadan tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Begitu juga ada hari di antara 7 hari. Apakah selain hari Jumat itu tidak boleh? Tidak utama. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Amalan-amalan kita diangkat oleh malaikat di hadapan Allah di hari Senin, di hari Kamis. Itu pertama. Cuma ada yang lebih utama, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Begitu juga sholat yang kita akan bicarakan pada kesempatan pagi hari ini memiliki keistimewaan dan kekhususan yang apabila kita meraihnya, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang keutamaan amal hadirin, jangan kita memotretnya atau melihatnya dengan dunia. Kalau kita melihatnya dunia, kita nggak yakin. Ya, tapi kalau kita melihat keutamaan, siapa yang melakukan sholat ini akan diberikan pahala begini-begini. Jangan melihat dunia, karena nampak pahala nggak ada. Kalau kita lihat pahala kelihatan semangat, karena pahala dosa itu hal gaib. Tapi ketika kita meyakini hal tersebut, kita yakin akan melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita mendengar bicarakan tentang keutamaan amal, maka lihatlah atau renungi bukan dengan mata kita, bukan karena dunia, tapi karena iman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sholat yang Allah abadikan di dalam surat 114 surat dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas yang menjadikan surat itu hanya subuh, yaitu sholat Al-Fajr. Apa bedanya sholat Al-Fajr sama subuh? Sama aja Pak. Kalau di Arab Saudi tidak memakai sholat subuh, pakainya sholat fajar. Ya. Jadi antara cuma hanya berbeda dengan maknanya. Kalau Al-Fajr itu artinya memancarkan kebaikan, kalau subuh merencanakan sesuatu yang baik di pagi hari. Jadi kalau bicara tentang sholat fajar, bicara juga sholat subuh, karena maknanya kalau saat pagi maknanya sama waktu subuh. Hadirin, bahwa sholat subuh itu khusus oleh Allah dijadikan surat tersendiri, yaitu surat Al-Fajr. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Ketika Allah hadirin mensumpah atau memakai kata sumpah, wallahi, ilahi, cuma di situ Allah memakai Allah, karena Allah yang langsung ngomong. Wal fajr, demi waktu subuh. Ketika Allah memakai sumpah dengan makhluknya, maka tentunya kebelakang isinya itu sesuatu yang besar, yang tidak mungkin kecil. Artinya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti kita harus apa sih? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk fajar? Kita harus ada penasaran dalam hati kita. Ya. Karena di dalam sesuatu yang Allah sumpahkan itu sesuatu yang besar. Kalau bicara tentang besar, berarti pahalanya atau utamanya juga lebih besar. Contoh kita ambil ayat, walaupun ayatnya mengkhususkan di waktu bulan Zulhijjah, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Selanjutnya walayalin asyr, dia pada hari malam-malam yang 10. Ini adalah malam-malam, para ulama menjelaskan ini 10 di awal bulan Zulhijjah. Cuma kalau kita merujuk ke ayat selanjutnya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ya ketika orang yang melaksanakan sholat subuh, maka ya ayat hatinya dipanggil oleh Allah dengan hati yang tenang. Nah, karena jiwa manusia itu ada 3, jiwa mutmainnah, ya ayat nafsul mutmainnah, jiwa amarah, ya. Kemudian jiwa lawamah, mungkin bagi kita lawamah, yang kadang-kadang kita giat beribadah, kadang-kadang malas, kadang-kadang jika yang membuat lambatnya iman, itu karena kita rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita ambil pelajaran kepada kita. Siapa yang mungkin di rumahnya gelisah, banyak masalah, problem rumah tangga, ataupun kehidupan kerja dan sebagainya, maka sholat subuh, insya Allah Allah jamin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah akan tenangkan hati kita, Allah akan tenangkan jiwa kita. Tidak hanya itu, kemudian akhir dari surat Al-Fajr yaitu wadkhuli jannati. Barang siapa yang melaksanakan subuh secara istiqomah hingga ajal menjemputnya, fadkhuli jannati. Para ulama memakai ilmu muhasabah. Apa kaitannya? Ya kan? Ayat pertama penyusun ayat pertama dan ayat terakhir wal fajri wadkhuli jannati. Para ulama, barang siapa menjelaskan pada kita sekalian bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh baik sendiri maupun berjamaah, tapi lebih afdal adalah jamaah, maka masuklah ke dalam surga aku. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Musa al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla bardain dakhala jannah. Man shalla bardain
dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat bardai. Apa itu sholat bardai? Kalau di Arab itu musimnya ada dua, musim panas dan musim dingin. Kalau mulai dingin itu adalah di waktu asar, itu sudah mulai dingin. Waktu subuh, kalau bapak dan ibu sudah pernah pergi umroh maupun haji, dan di situ bertepatan pada musim dingin di waktu asar menjelang terbenamnya matahari itu hawa dingin. Kemudian apalagi subuhnya itu sudah mungkin. Makanya kata Nabi, ayo sholatul badai, yakni sholatul subhi wa sholatul asri. Yaitu yang dimaksud dengan sholat badai dua sholat dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kata Nabi dijamin dakhalal jannah. Hadisnya muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih, ini kesepakatan para riwayat hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maka kita yuk dengan mengetahui keutamaan tersebut jangan sampai hingga ajar kita jangan sampai meninggalkan sholat subuh, karena pahalanya yang paling tinggi dakhalal jannah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu barang siapa, utamanya yang pertama, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dibarengi dengan sholat asar, Allah akan masukkan hambanya ke dalam surganya Allah. Tapi ketika kita mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat asar memasukkan kita ke dalam surga, kemudian kita mau sholat zuhur lah, kita mau sholat asar lah, kita mau sholat maghrib, salah pemahamannya. Jangan sampai kita mengkhususkan sholat subuh dan asar, tapi sholat yang lain dihilangkan atau kita tinggalkan, itu dosa besar. Jika barang siapa yang meninggalkan sholat satu saja dengan sengaja, dia sudah dikatakan kafir dalam riwayat yang lain. Oleh karena itu, artinya jaga lima waktu sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Tapi yang lebih istiqomah kita khususkan kita berdoa berzikir di waktu tersebut itu sholat asar dan sholat subuh. Hadirin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah wajib kita mendapatkan doa dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi itu tidak ada yang tertolak. Bahkan doa-doa para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa itu sudah dipanjatkan oleh Allah. Kalau kita melihat sejarah, Pak, ketika Nabi Muhammad ini berdakwah ke negara Taif, karena di kota Makkah sudah tidak nyaman lagi, banyak membuli, banyak mencaci maki, banyak yang membuli Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad beralih dakwahnya ke kota Taif. Harapan beliau di kota Taif itu diterima, disambut dengan baik. Karena di sana ada saudaranya, yakni saudaranya yang menyusui beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah yang waktu kecil ketika lahir beliau bawa di kota Taif, karena kebiasaan orang Arab adalah mensusukan atau memberikan kepada orang lain itu susui. Salah satunya tujuannya adalah dia mulut berbicara dengan bahasa Arabnya dengan fasih. Maka beliau berdakwah dengan anaknya angkat Zaid bin Harithah. Beliau bisa menyampaikan dakwah Islam, bukannya disambut dengan baik, malah dilemparin batu, dilemparin kotoran onta, dilemparin senda, dilemparin duri oleh penduduk kota. Saat itu datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau berdarah-darah. Allah sudah mengizinkanku untuk mengangkat tangan dan engkau berdoa kepada Allah supaya gunung Uhud ini aku lemparkan kepada orang-orang Taif, maka orang Taif akan habis sampai habis. Apa kata? Jangan malaikat gunung, jangan malaikat malaikat jabal, karena mereka orang-orang Taif tidak mengetahui bahwa saya seorang Rasul. Mudah-mudahan anak-anaknya nanti keturunannya mendapatkan hidayah dari Allah
bertanya kepada umatnya dalam hadis, Allahumma barik li fi ummati fi bukuliha. Ya Allah, kata Nabi, berkahilah umatku. Kita umat kita. Jadi kita hari ini doakan oleh Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal berabad-abad tahun, tapi doanya selalu dipanjatkan kepada umatnya. Allahumma barik li fi ummati fi bukuliha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Pada pagi hari artinya ya Allah, hadirin, ketika nanti setelah selesai pengajian hingga subuh, bapak-bapak ibu melaksanakan aktivitas apapun, dagang, kerja, ataupun profesi lainnya, Allah berkahi karena kita sudah melaksanakan salat subuh. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sholat subuh sepanjang malam. Hadirin, pernahkah kita sholat subuh? Ya, sholat apapun jenisnya, dari mulai malam, maghrib, karena malam itu dimulai dari maghrib, malam sholat terus sampai fajar. Saya yakin ada. Saya yakin hadirin dan ibu-ibu sekalian tidak ada yang bisa melaksanakan tersebut. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya, walaupun engkau enggak sholat sepanjang malam, Allah akan berikan pahalanya kepada kalian sepanjang malam tersebut. Sholat tak henti. Kalau hitungannya pahala, hadirin tadi bicara tentang keimanan. Kalau tentang dunia pasti kita nggak yakin. Sehingga kalau hati kita nggak yakin, ya nggak akan melaksanakan. Kalau kita bicara tentang utama, kita renungi hati dan hati ya hadirin. Kalau kita renungi dengan hati, kemudian kita amalkan pahala. Tapi kalau kita melihat kita menata dunia, pahala nggak nampak di hadapan kita, ya sudah, kita tidak akan melaksanakan atau mengamalkan hal tersebut. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika adalah Allah akan memberikan pahala semalam suntuk. Orang yang sholat semalam suntuk. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shallal isya fi jama'atin ka'annama qama naik nasdalai isbalai. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, jamaah itu kayaknya bisa di rumah, bisa di masjid. Lebih afdal mana? Kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Kenapa dulu wanita nggak boleh di masjid? Karena takut fitnah, ya kan? Takut gak aman, banyak orang yang mengganggunya. Tapi saya yakin di 2020 aman, di Indonesia aman. Maka boleh wanita sholat di masjid. Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, maka pahalanya adalah setengah malam. Setengah malam. Malam itu dihitung dari mulai terbenamnya matahari. Kalau sekarang kita dari mulai maghrib hingga waktu fajar itu kurang lebih 10 jam. Berarti kalau kita setengahnya dari 10 jam, berarti 5 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Beribadah sholat seperti dari mulai jam 7 hingga jam 11 malam pun pahalanya kalau itu. Tapi kemudian yang hasil kedua, jangan sholat seperti ini jama'atin fa'annama qama lailatul. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya adalah semalam suntuk. Hadirin, 10 jam kita beribadah pahalanya. Tapi bagi perempuan yang sholatnya, istri kita mungkin anak kita tidak bisa mendapatkan itu, bagaimana? Kita sholat di masjid, pulang tanya sama istri kita, mana kita sudah sholat belum? Kalau belum, yuk saya jadi imam, boleh nggak Pak? Kita sholat subuh sudah sholat isya nih di masjid jamaah, pulang sholat lagi, boleh? Boleh kalau kita jadi imamnya istri.
itu sedekah. Jadi jangan mau surga sendiri lah. Istri saya nggak mau diajak saya, itu salah.